Gimana? Abis ngeliat beberapa adegan dan kondisi di video sebelumnya? Apa kalian pernah melihat atau bahkan mengalami situasi seperti yang ada di video tadi? Jadi gini teman-teman, sadar gak sih kalau kegiatan-kegiatan seperti yang ada di video tadi adalah satu dari banyaknya tindakan kita sebagai manusia yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Dan ngerasa gak sih kalau bumi kita ini sudah semakin rentak dengan beban yang ditanggungnya? Maka dari itu, para pemangku kebijakan merancang berbagai strategi untuk mengatasi berbagai isu sosial, isu lingkungan, dan isu-isu lain untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Salah satunya adalah melalui Sustainable Development Goals atau yang lebih dikenal sebagai SDGs, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, untuk 17 tujuan dari SDGs, ini dia. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan fokus mengupas lebih dalam SDGs nomor 7, energi bersih berkelanjutan, dan SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim. So, fokus. Energi adalah kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita tahu bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan energi juga akan terus meningkat. Sedangkan sumber energi yang ada dan digunakan jumlahnya terbatas. Sehingga mencari dan mulai menggunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan serta pembentukan strategi penyediaan dan distribusi energi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Untuk mencapai tujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ada 5 target yang telah ditentukan. Target tersebut meliputi yang pertama, universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Yang kedua, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Yang ketiga, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Keempat, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi, riset energi, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Dan yang terakhir, kelima, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang. Nah, guna mendukung SDGs nomor 7, energi bersih dan terjangkau, kita sebagai individu dapat berkontribusi dengan cara menggunakan energi secara efektif, tidak boros, dan berlebihan dalam penggunaannya. Contohnya, mematikan listrik dan air ketika tidak digunakan, dan banyak hal lagi yang dapat kita lakukan untuk mendukung SDGs nomor 7 ini. Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan kepada iklim, suhu, udara, dan curah hujan dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab dari perubahan iklim adalah pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, gas buang industri, dan efek gas rumah kaca. Perlu kita sadari, sumber penghasil gas rumah kaca seringkali kita jumpai di sekeliling kita. Misalnya penggunaan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, juga sampah, dan kegiatan kita membakar sampah. Selain itu, kita perlu tahu bahwa adanya perubahan iklim berdampak pada terjadinya bencana alam, curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, peningkatan volume air. Dan tujuan dari SDGs 13, penanganan perubahan iklim, adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030. Melalui 5 target yang telah ditetapkan. Yang pertama, memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam. Yang kedua, mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran,
serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Yang keempat, melaksanakan komitmen negara maju pada The United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan yang kelima, menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim. Untuk mencegah perubahan iklim, kita dapat berkontribusi dengan mengurangi aktivitas kita yang menyumbang emisi gas rumah kaca seperti yang telah disebutkan tadi, dan mencoba menerapkan green lifestyle. Gimana teman-teman? Setelah melihat dan mendengar penjelasan lebih lanjut dan lebih dalam SDGs nomor 7, energi bersih dan terjangkau, dan SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim. Sudah mulai sadar atau sudah lebih sadar kalau bukan cuma aspek ekonomi sosial dan aspek-aspek lain, aspek lingkungan juga sangat penting untuk menuju ke kehidupan yang lebih sejahtera dan keberlangsungan peradaban. Jadi, yuk mulai berkontribusi untuk menuju ke kehidupan yang lebih sejahtera dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Semangat teman-teman untuk mempelajari berbagai SDGs lainnya untuk menuju ke kehidupan yang lebih sejahtera. So, bye-bye, semangat semuanya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya.